Jeffrey kenapa sih? Tanya Ali. Jangan-jangan si Jeffrey kesambet ini, jawab Wisnu. Ngawur aja kau ini, kataku sambil menepuk bahu Wisnu. Udah sana, balik ke tenda. Kami pun kembali tidur. Pagi ini diselimuti kabut, seakan matahari enggan menampakkan diri. Aku duduk terdiam di pinggir danau, mataku mengamati seluruh bagian danau taman hidup ini. Danau ini tampak menakutkan dibandingkan disebut danau. Tempat ini jauh lebih mirip seperti rawa. Jeff, semalam kau kenapa pingsan di depan tenda? Tanya Wisnu. Hah? Jeffrey pingsan? Sahut Lisa. Gak apa-apa, hanya gak enak badan, jawab Jeffrey lirih. Habis sarapan kita berkemas turun ya. Jeff, aneh sekali. Apa terjadi sesuatu? Cecar Ali. Sudahlah, aku gak mau membahasnya di sini, jawab Jeffrey sambil berbisik. Dia beranjak berdiri dan pergi. Aku mengejarnya. Jeff, kenapa? Tanyaku sambil berbisik. Aku juga mengalami hal aneh. Jeffrey melihatku. Matanya seolah-olah menyiratkan tanya. Nanti aja kita bahas di bawah, jawabnya. Setelah sarapan, kami pun packing dan melanjutkan jalan menuju ke base camp. Dari danau taman hidup ke base camp harus kami tempuh selama 2,5 jam. Sampailah kami di base camp. Di sini ada tempat wisata seperti bendungan waduk. Aku, Jeffrey, dan Ali duduk bersama, sedangkan Lisa dan ketiga temanku, mereka tadinya sih berfotoria di taman, tapi entah kemana mereka. Batang hidungnya tidak terlihat lagi. Jet, semalam kau kenapa? Tanya Ali. Jeffrey melihatku. Kau bilang kau mengalami hal aneh. Apa itu? Bukannya menjawab pertanyaan Ali, Jeffrey malah mengajukan pertanyaan padaku. Lah, kau mengalami apa? Sahut Ali. Jadi gini teman-teman. Waktu kita ngecamp di savana lonceng, aku mendengar suara bunyi lonceng. Lonceng itu berbunyi mengiringi suara hembusan angin. Jika angin berhembus kencang, lonceng yang terdengar pun juga kencang. Awalnya aku kira itu lonceng pendaki. Aku tungguin kan. Gak ada tanda-tanda kehadiran pendaki lewat. Tapi suara lonceng itu terus terdengar. Setelah suara lonceng itu sedikit mereda, muncul suara rintihan dan tangisan yang memilukan. Suaranya terdengar menyayat hati. Terus aku mendengar suara kuntilanak cekikikan. Ya ampun, merinding aku kalau mengingat kejadian itu. Tuturku sambil mengusap lenganku. Suara lonceng? Kau yakin dengar suara lonceng? Tanya Ali. Demi Tuhan, Al, aku mendengarnya. Aku bangunin Lisa. Dia terbangun, tapi dia menggerutu. Dia bilang dia tidak mendengar suara apapun kecuali suara angin ribut. Berarti aku nggak mimpi. Aku juga mendengar suara lonceng itu samar-samar. Tapi tak kuhiraukan, kata Ali. Kenapa kau gak bilang kalau juga dengar suara lonceng si Al?
Aku jadi ketakutan sendiri. Kok bersikap biasa aja pagi itu, protesku. Gila apa aku cerita-cerita? Yang ada malah bikin teman-teman yang lain pada heboh, jawab Ali. Di danau taman hidup, kau mengalami kejadian aneh lagi enggak? Tanya Jeffrey. Enggak sih, tidurku nyenyak, hanya saja aku mimpi indah dan juga aneh, jawabku. Aneh? Kenapa? Tanya Ali. Ih, malu aku. Gimana mau cerita? Nanti kalian menertawakanku, jawabku. Udah, gak usah malu. Kau mimpi apa? Ceritakan padaku. Mungkin pingsanku semalam ada hubungannya dengan mimpimu itu, kata Jeffrey. Tapi jangan diketawain ya. Dan kalian jangan mengolok-ngolokku, jawabku. Iya, gak akan. Aku janji, jawab Jeffrey sambil mengacungkan jari tengah dan jari telunjuknya. Semalam aku mimpi ketemu cowok ganteng banget. Senyumnya itu ya ampun, membuatku meleleh. Dia menciumku, membelaiku. Pokoknya perlakuannya padaku membuatku melayang. Terus kami bercinta, jawabku sambil tersipu malu. Buset, sange lu, seletuk Ali. Iya Ali, kan cuma mimpi Al, jawabku sambil memukul lengannya. Kau ada rencana buat mimpimu itu jadi nyata nggak? Aku siap membantu, beneran deh. Kata Ali sambil cengengesan. Apaan sih, gundulmu apek, kataku sambil menoyor kepalanya. Otakmu itu Al, mesum. Kau mimpi seperti itu, terus tadi kau bilang ada yang aneh. Apa karena itu kau jadi merasa aneh? Tanya Jeffrey. Enggak, Jeb. Jadi habis mimpi bercinta dengan pangeran tampan itu, aku terbangun karena disenggol dengan keras oleh Lisa. Pas bangun celanaku basah, kukira aku ngompol, ternyata enggak. Wah, ini fix kau sange, ya kan? Kata Ali. Al, berhenti menggodaku. Kau udah janji, kau gak mencibirku tadi, jawabku dengan nada kesal. Al, jangan menggodanya. Ayo lanjutin lagi, ceritain semuanya padaku, ujar Jeffrey. Jeb, kau ini kenapa bersemangat banget dengar ceritanya dia? Sahut Ali. Al, tolong jangan bawel dulu, diam dan dengerin aja, tegas Jeffrey. Ali mendengus. Dia memalingkan mukanya, sepertinya dia kesal dengan ucapan Jeffrey. Aku menghela nafas. Kan aku ngecek, Jeff, celanaku yang basah. Tiba-tiba aku mendengar Lisa mendesah. Dia masih tertidur. Dia bergerak kayak gelisah gitu. Terus aku bangunin dia dong. Pas aku tanya apa dia ketindihan, ternyata dia mimpi. Dan kalian tahu nggak, mimpinya si Lisa sama kayak mimpiku, bercinta dengan cowok tampan, tudurku. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan kenapa, Jeb? Tanyaku memotong ucapan Jeffrey. Iya, Jeb, kenapa? Sahut Ali. Duh, gimana ya ngomongnya? Kamu jangan kaget ya, kata Jeffrey sambil memegang pundakku. Kenapa sih? Udah ngomong aja, jangan bikin bingung.
kataku penasaran. Jadi malam itu aku keluar tenda mau ke kamar mandi, buang air kecil. Pas aku keluar tenda, aku melihat penampakan genderuwo gede banget. Tubuhnya berbulu, matanya melotot. Genderuwo itu sangat menakutkan. Baru pertama kali ini aku melihat penampakan makhluk menakutkan seperti itu. Saking ketakutannya, tubuhku sampai membatu. Aku gak bisa bergerak, juga gak bisa teriak. Genderuwo itu melihatku. Dia terus memandangiku. Aku yang ketakutan hanya bisa diam membatu. Bahkan mau teriak aja, suaraku gak bisa keluar, seperti tertahan di tenggorokan. Genderuwo itu berjalan, kukira dia akan menghampiriku. Tapi ternyata dia berjalan ke tenda kalian. Setelah itu, aku gak tahu lagi, tubuhku lemas. Pas bangun, aku udah ada di dalam tenda dikerubutin anak-anak, tutur Jeffrey. Iya, aku yang menggotongmu. Aku bangunin anak-anak yang lain biar dibantuin. Soalnya aku gak kuat mengangkatmu sendirian. Tapi semalam kutanya, kau jawab gak ada apa-apa, sahut Ali. Itu karena aku gak mau bikin kegaduhan, Al. Aku gak mau bikin teman-teman yang lain panik. Pas bangun, aku ingat genderuwo itu masuk ke tendamu. Aku takut kalian kenapa-napa. Makanya semalam aku langsung ke tendamu dan membukanya. Karena kalian gak apa-apa, aku sedikit lega. Tapi pas aku dengar ceritamu tadi, perkiraanku salah. Ternyata emang terjadi sesuatu sama kalian berdua. Maksudmu apa, Jeb? Tanyaku. Tadi kau bilang kau bermimpi bercinta dengan pangeran tampan kan? Sedangkan Lisa juga mimpi hal yang sama. Mana ada mimpi kok samaan kayak gitu. Terus tadi pas bangun celanamu basah. Dan emang bener yang dibilang Ali. Berarti semalam kau harni. Kau juga melihat Lisa tidur mendesah. Dan aneh kan? Terus dia juga basah kan celananya? Dari ceritamu, aku bisa menarik kesimpulan kalau emang ada yang terjadi dengan kalian berdua. Gimana ya? Semalam kalian disetubuhi genderuwo itu. Aku pernah lihat di YouTube misteri kalau genderuwo itu bisa memperkosa perempuan. Dia suka memperkosa perempuan. Yang benar, Jeb, tanyaku tak percaya. Jeffrey mengangguk. Demi Tuhan, aku melihat genderuwo itu masuk ke tendamu. Apa? Aku disetubuhi genderuwo? Aku tersentak kaget. Pikiranku langsung tak karu-karuan. Aku gak percaya dengan ucapan Jeffrey. Semua penuturannya gak bisa kuterima. Ucapan Jeffrey benar-benar membuatku terpukul. Air mataku menetes dengan deras. Aku menangis menyesali apa yang telah terjadi semalam padaku. Ini gak mungkin. Aku gak mungkin disetubuhi oleh genderuwo. Jack, ini semua gak benar kan? Tanyaku. Sabar ya. Udah jangan dipikirin, kata Jeffrey. Sabar, jangan nangis, tambah Ali.
Gimana aku bisa sabar? Kalian ini enak aja menyuruhku sabar setelah apa yang terjadi, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Tenang, jangan menangis. Maafin aku ya, aku ngomong hal kayak gini padamu, ujar Jeffrey. Aku diam dan terus menangis. Aku bingung harus gimana. Aku gak tahu harus ngomong apa. Ucapan Jeffrey membuatku terpukul. Aku hanya bisa menangis dan meratapi nasib buruk yang kuterima. Jeffrey dan Ali terus menenangkanku. Mereka berdua merangkulku. Jeffrey mengusap air mataku. Teman-teman, kalau aku hamil gimana? Tanyaku. Jangan ngomong kayak gitu. Insya Allah gak akan hamil. Kita pikirkan solusinya bareng-bareng ya, kata Jeffrey. Nanti sepulang dari sini, kita ke rumah kakekku ya. Kebetulan kakekku sedikit paham dengan hal gaib. Nanti kita ceritain apa yang udah terjadi padamu. Kita minta solusi sama kakek. Udah, jangan nangis lagi, sahut Ali sambil mengusap-usap pundakku. Aku mengangguk sambil menundukkan kepala. Dari jauh, Lisa dan ketiga teman kami pun kembali. Mereka balik. Udah jangan nangis lagi, nanti mereka kepo, ujar Ali. Aku pun menghapus air mataku dan bersikap biasa-biasa aja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hai guys, nih aku beliin gantungan kunci, ujar Lisa sambil menyodorin 3 gantungan kunci Gunung Argopuro. Kok kenapa kok seperti habis menangis? Lisa memperhatikanku. Hah? Enggak kok. Aku gak nangis, jawabku gugup. Tadi dia kelilipan, sahut Jeffrey. Oh, kirain nangis, kata Lisa. Kalian udah selesai belum? Ayo kita pulang, aku udah rindu rumah, kata Ali. Iya, ayo pulang, aku juga udah kangen kasur empuk di rumah, jawab Wisnu. Kami pun menyewa elf di base camp, lalu berlanjut naik kereta. Sampai di rumah, aku tidak bisa tidur. Semalaman aku terus memikirkan apa yang sudah terjadi padaku waktu di Danau Taman Hidup. Hal ini benar-benar menggangguku. Aku takut kalau aku hamil dan melahirkan anak genderuwo. Astaga Lisa, aku belum memberitahu Lisa kalau dia juga disetubuhi genderuwo. Aku bingung gimana cara ngomong ke Lisa. Aku takut dia shock pas dia tahu apa yang udah terjadi padanya. Aku bergadang semalaman hingga pagi tiba. Pagi ini Ali dan Jeffrey datang ke rumahku. Seperti apa yang telah dijanjikan oleh Ali, kami pergi ke rumah kakeknya Ali. Kami menceritakan apa yang telah kami alami, terutama aku. Aku menceritakan semuanya pada kakeknya Ali. Setelah itu, kakeknya Ali memegang tanganku. Dia mengelus tanganku. Sambil tersenyum, dia bilang, "Tenang, kamu gak apa-apa. Kamu gak akan hamil. Jangan khawatir, nak." Aku mengangguk. Yang bener, kek. Saya tidak akan hamil. Saya takut, kek. Saya gak mau hamil dan melahirkan anak genderuwo, kataku. Tidak, jawab kakek Ali. Ini kamu minum air ini ya. Habiskan, ujarnya sambil memberiku segelas air mineral. Aku meminum air itu. Ini untuk temanmu ya. Suruh dia minum air ini. Baik, kek,
jawabku. Kalau boleh tahu, ini air apa, Kek? Ini air biasa. Kebetulan kemarin kakek ke Banyuwangi, katanya air ini baik untuk kesehatan. Bisa juga untuk menyegarkan tubuh, karena air ini diambil langsung dari mata air, tutur kakek. Jawaban kakek ini aneh sekali, gumamku dalam hati. Ah, sudahlah. Sepulang dari rumah kakeknya Ali, kami pun pergi ke rumah Lisa. Lisa sempat bertanya, ini air apa? Kami bilang aja, itu air dari sumber mata air, bisa bikin seger badan. Kami sepakat gak memberitahu Lisa mengenai apa yang terjadi di danau Taman Hidup. Biarlah ini menjadi rahasia kami bertiga. Sebulan berlalu, kejadian itu pun sedikit kulupakan. Dan tidak ada hal yang terjadi pada diriku. Aku tetap datang bulan. Leganya aku ternyata gak hamil. Dan sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk berhenti mendaki gunung lagi.